Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat beliau Al-Ustadzah Eka Prasetyawati, yang saya hormati kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Saifullah Magister selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab, dan tak lupa kepada rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya dan Ricky Fitani ingin menjelaskan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Konsep Peserta Didik dalam Surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 dan Surah At-Taubah ayat 122. Baik, untuk selanjutnya materi tentang surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32, yang mana pada hal ini akan disampaikan oleh saudara Ricky Fitani. Kepadanya saya persilakan. Melanjutkan materi yaitu isi kandungan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kemudian qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya, mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 31, manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan suatu keistimewaan yang telah dikaruniakannya kepada Nabi Adam alaihissalam yang tidak pernah dikaruniakannya kepada makhluk-makhluk lain, yaitu ilmu pengetahuan dan kekuatan, daya ingat untuk mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan keturunan ini diturunkan pula kepada keturunannya, yaitu umat manusia. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 32, para malaikat yang ditanya itu secara tulus menjawab, maha suci Allah, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksud mereka yaitu apa yang telah engkau ditanyakan itu tidak pernah mereka ketahui dan belum mereka pelajari. Isi kandungan dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang, Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang,
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Asbabun Nuzul Surah At-Taubah ayat 122. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, ketika turun ayat jika kamu tidak berangkat atau untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang karena sedang mengajarkan urusan agama kepada kaumnya. Lantas orang-orang munafikun berkata, ada sekelompok orang yang di padang pasir, sungguh binasalah penduduk padang pasir. Selanjutnya turunlah ayat, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi atau ke medan perang. Tatkala kaum mukminin dicela oleh Allah apabila tidak ikut ke medan perang, kemudian Rasulullah SAW mengirimkan syariahnya. Akhirnya mereka semua berangkat ke medan perang tanpa ada seorang pun yang tertinggal. Maka turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya dari siksa Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, materi sudah dibacakan semua. Kami di sini selaku presentator, apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.